Shalom, selamat pagi, salam olahraga Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pemrosesan informasi. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Lewi Orobila dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang. Program studi pendidikan jasmani, rekreasi, dan kesehatan, di mana dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar motorik. Dan dalam teori belajar motorik ini, dalam materi pemrosesan informasi dibagi atas 3 bagian atau 3 penjelasan, 3 tahap yang saya akan bahas pada saat ini. Yang pertama adalah model pemrosesan informasi, terus yang kedua adalah pengembangan model pemrosesan informasi, dan yang ketiga adalah kerangkaian informasi atau memori. Dan sini kita langsung saja masuk ke dalam materi pemrosesan informasi. Dan dalam pemrosesan, di mana saya akan memberikan salah satu contoh di mana pemrosesan berarti ada salah satu kegiatan. Dan di sini ada salah satu contoh, yaitu dalam kegiatan olahraga. Nah, dalam kegiatan ini akan diproses atau proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Nah, bagaimana sehingga kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah, dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak, dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah proses informasi. 1. Model pemrosesan informasi. Nah, dalam pemrosesan informasi ini merupakan proses psikologis yang abstrak dan tersembunyi dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak, maka para psikologis mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan dimulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Perbedaan pokok atau kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Peristiwa-peristiwa dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Proses informasi yang terjadi di dalam diri manusia rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan penggunaan model digunakan sebagai input sinyal dan input respon gerak. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mempelajari pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur arus informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem. Salah satu tokoh Smith 1982 mengatakan bahwa pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek watak dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada laman beberapa proses yang terjadi. Konsep dasar tentang tahap-tahap terdapat antara stimulus dan respon.
sudah lama dikenal meskipun memperoleh psikolog dari pandangan psikolog kognitif. Mungkin dapat dikatakan bahwa Donres 1886 seorang psikolog Belanda, orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemrosesan informasi, meskipun yang dikemukakan tidak sepenuhnya benar, tapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa sekarang. Nah, teori Donres ini pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap, yaitu tahap yang pertama serial dan paralel simultan. Sigmund 1988 mengungkapkan kedua macam tahap pemrosesan ini, kesamaan dan pemrosesan berkaitan dengan perkataan kerangka, perakitan kerangka dan perakitan akhir dan pengujian. Berlangsung secara pendek. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil. Pengetesan dapat dilakukan setelah rakting keseluruhan komponen mobil tersebut selesai. Tahap penulisan informasi tersebut berlaku juga bagi manusia. Pemrosesan informasi yang datang dari luar berlangsung selama waktu tertentu. Pemrosesan informasi itu mungkin di antaranya terjadi secara paralel dan yang lainnya secara serial. Yang kedua adalah pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini merupakan suatu yang abstrak di dalam bagian proses psikologi. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap refleksi respons, yang ketiga adalah tahap pemrogram respon. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Nah, model tersebut dapat diuji keabsahannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membentuk kita untuk memahami kebenaran model tersebut. Contohnya tahap identifikasi rangsang. Tadi di mana dia mengatakan orang. Tahap pertama adalah tahap identifikasi rangsang. Tahap identifikasi rangsang yang dimaksud informasi dalam kaitan dengan kajian pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada seseorang di sekitarnya. Menurut Sigmund 1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti kejelasan rangsang, yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima, yang
Kedua, intensitas rangsang seperti terang, tidaknya cahaya rangsang keras, tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Rangsang tersebut pada umumnya harus diolah terlebih dahulu, disaringkan dalam suatu pola gerak yang bervariasi sesuai dengan tugas yang dilakukan. Pola gerak yang dikuasai manusia itu digenetikan, dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk pengalaman yang merupakan faktor eksternal. Pada tahap identifikasi rangsang, informasi abstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon? Memang suka dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respon meningkat konstan sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menghasilkan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respon linear. Yang berikut, yang C adalah tahap pemrogram dan respon. Tahap pemrograman respon ini diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan releksi respon, maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap program respons, dan ini bisanya sangat kompleks.